Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Nabila. Saya PBA semester 7 IAI Al-Aziz. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu mantik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan salah satu cabang ilmu mantik yang berjudul aks mustawi. Baik, yang pertama adalah aks mustawi. Aks mustawi adalah pembagian proposisi atau pernyataan di mana kalimat yang pertama menjadi kalimat yang kedua dan sebaliknya. Tetapi aspek kebenaran dan kaif atau positif dan negatifnya tetap sama. Selanjutnya adalah aks mustawi pada qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah. Di dalam qadhiyah itu kan ada yang dinamakan maudhu dan mahmul. Nah, kata yang pertama ini disebut maudhu dan kata yang kedua disebut mahmul. Nah, maka jika dia aks mustawi kan dibalik, maudhunya menempati posisi mahmul dan mahmulnya menempati posisi maudhu. Contohnya di sini pada qadhiyah hamliyah itu contohnya asalnya setiap santri itu muslim. Nah, aks mustawinya sebagian muslim itu santri. Nah, asal di sini yaitu kalimat yang akan diaks mustawikan ya. Nah, terus yang kedua ada aks mustawi pada qadhiyah syartiyah. Nah, contohnya jika asalnya jika Ali belajar maka ia akan lulus ujian. Nah, aks mustawinya jika Ali lulus ujian maka ia belajar. Nah, bedanya dengan qadhiyah hamliyah ini, pada qadhiyah syartiyah itu istilahnya sama. Beda. Kalau sebenarnya sama, kalau di dalam qadhiyah hamliyah itu kan maudhu dan mahmul. Kalau di dalam qadhiyah syartiyah itu muqaddam dan tali, dibalik talinya menempati posisi muqaddam dan muqaddamnya menempati posisi tali, begitu ya. Oke, selanjutnya pembagian aks mustawi pada qadhiyah hamliyah itu ada 4. Nah, yang pertama nih, jika asalnya mujabah kuliah maka aksnya mujabah juz'iyah. Di sini mujabah kuliah itu berarti kalimat yang positif ya, semuanya positif. Kalau mujabah juz'iyah itu positif tapi ada sebagian. Nah, contohnya nih asalnya nih setiap emas itu logam. Nah, maka aks mustawinya sebagian logam itu adalah emas, gitu ya. Maka benar sebagian logam itu memang emas. Nah, terus yang kedua, jika asalnya mujabah juz'iyah maka aksnya pun mujabah juz'iyah. Contohnya sebagian santri itu adalah putri. Nah, maka aks mustawinya sebagian putri itu adalah santri. Selanjutnya, jika asalnya salibah kuliah maka aksnya pun salibah kuliah. Contohnya, tidak satupun hewan itu batu. Nah, jika dibalik atau diakskan, tidak satupun batu itu hewan. Nah, yang keempat ada jika asalnya salibah juz'iyah maka tidak bisa diaks mustawikan. Nah, contohnya ini ada kalimat sebagian santri bukan putra, ya kan? Kan tidak bisa tuh jika dibalik sebagian putra bukan santri atau semua putra bukan santri, itu kan tidak bisa dibalik, itu ya. Selanjutnya aks mustawi pada qadhiyah syartiyah. Nah, qadhiyah syartiyah itu kan ada dua, yaitu qadhiyah syartiyah muttasilah dan qadhiyah syartiyah munfasilah. Nah, qadhiyah syartiyah muttasilah itu adalah antara maudhu dan mahmulnya itu ada memiliki keterkaitan yang sangat dekat.
Kalau yang munfasilah itu tidak ada keterkaitan atau kemungkinan kaitannya sangat jauh. Oke ya, di sini saya akan menjelaskan aks mustawi pada qadiyah syartiyah muttasilah. Pembagiannya itu ada 4. Contohnya jika asalnya mujabah juz'iyah maka aksnya mujabah juz'iyah. Contohnya manakala api itu ada, panas pun ada. Nah, aksnya manakala terkadang terjadi jika panas itu ada maka api pun ada. Nah, di sini kan antara api dan panas itu kan ada keterkaitan. Terus yang kedua, jika asalnya mujabah juz'iyah maka aksnya mujabah juz'iyah. Contohnya terkadang terjadi jika orang itu berada di rumah maka ia tidur. Nah, terus aksnya terkadang terjadi jika orang itu tidur maka ia berada di rumah. Terus yang ketiga, jika asalnya salibah kuliah maka aksnya salibah kuliah. Contohnya tidaklah sama sekali jika manusia itu beradab maka ia biadab. Nah, aksnya tidaklah sama sekali jika manusia itu biadab maka ia beradab. Nah, selanjutnya jika asalnya salibah juz'iyah maka tidak bisa diaks mustawikan. Contohnya kadang-kadang tidak, jika barang tambang maka ia emas, gitu ya. Selanjutnya ada qadiyah yang tidak dapat diaks mustawikan. Itu ada 3, yaitu ada salibah juz'iyah, salibah mumalah, dan syartiyah munfasilah. Nah, contohnya kalau yang pertama itu kan ada salibah juz'iyah. Contohnya yang seperti contoh di atas. Sebagian santri bukan putra, jadi kita tidak bisa tuh dibalik sebagian putra bukan santri atau semua putra bukan santri. Itu kan mengandung pernyataan yang salah. Terus yang kedua ada salibah muhmalah. Contohnya tidak semua manusia itu hewan. Tidak bisa kita balik tidak semua hewan itu manusia, itu salah, pernyataan yang salah juga. Terus yang ketiga ada syartiyah munfasilah. Contohnya itu Khalid itu ada kalanya mati dan ada kalanya hidup. Nah, jika dibalik pun akan mengandung arti yang sama. Jika Khalid itu tadi kan jika Khalid itu ada kalanya mati dan ada kalanya hidup. Nah, kalau kita balik Khalid itu ada kalanya hidup dan ada kalanya mati, maka artinya pun akan sama saja. Oke, selanjutnya berikut adalah selanjutnya saya akan membacakan beberapa tiga pertanyaan dari teman saya yang sekaligus akan saya jawab. Pertanyaan yang pertama adalah dari Anis Kamelia Zahri, yaitu buatlah contoh lain dari aks mustawi dari qadiyah hamliyah jika asalnya mujabah kuliah. Nah, tadi di dalam contoh yang tadi kan yang mujabah kuliah itu kan contohnya setiap emas adalah logam, aksnya sebagian logam adalah emas. Nah, saya memberikan contoh lainnya seperti ini. Semua batu adalah benda keras. Jika diakskan, sebagian benda keras adalah batu. Oke, masuk ke pertanyaan kedua dari saudari Aufa Fauzia. Bertanya, contoh aks pada qadiyah syartiyah munfasilah dan berikan alasannya kenapa tidak bisa diakskan. Nah, contohnya itu kan sudah ada di atas. Tadi contohnya begini. Khalid itu ada kalanya hidup dan ada kalanya mati. Maka kita tidak bisa membalik
jika dibalik, Khalid itu ada kalanya mati dan ada kalanya hidup. Nah, jika dibalik itu akan mengandung arti yang sama, jadi tidak bisa diakskan. Nah, kenapa sih, alasannya apa kenapa tidak bisa diaks mustawikan? Jadi di dalam Qadiyah Syartiyah Munfasilah itu tidak terdapat keteraturan alamiah atau tartib tabi'i, yang ada padanya hanyalah keteraturan penempatan atau tartib wad'i yang tidak bisa diaks mustawikan gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Muhammad Sodiqul Amri Asyaifi, apa pentingnya mempelajari aks mustawi? Nah, menurut saya sendiri penting. Kita balik kepada pengertian dari ilmu mantik itu sendiri. Jadi ilmu mantik itu kan pentingnya, tujuan dari mempelajari ilmu mantik itu kan agar kita tidak keliru dalam berpikir. Jadi ilmu mantik ini kita belajar itu untuk memahami tata cara berpikir yang logis, dan bagaimana manusia itu berpikir dengan benar sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar pula, dan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam berpikirnya itu. Nah, jadi sama saja aks mustawi ini kan adalah salah satu kaidah dari atau cabang dari ilmu mantik itu sendiri. Jadi ya sama saja begitu ya.